Coba bayangkan ya, andai kata Pak Tong betul-betul sesat, dia membawa luar biasa banyak orang ke dalam kesesatan. Sampai saat ini saya pernah menyerang dia paling keras dalam urusan ajaran dia tentang Konghucu ya. Tapi oke lah, saya anggap itu sebagai suatu blunder. Swing Lee pun punya pandangan semacam demikian. Tapi apa yang Pak Edi berdua dari Medan barusan ini datang, hari Kamis mereka datang lalu berikan makalah. Ini makalah bukan Pak Tong yang tulis, dia khotbah ditulis oleh orang, tapi orang nulis sambil mendengarkan rekamannya, jadi cukup bisa dijamin keasliannya, biarpun ada catatan di belakangnya tidak diperiksa oleh pengkhotbah gitu ya. Nah saudara, coba pikirkan ya, saya akan bacakan saja ya, tidak mungkin seluruhnya, sudah sebagian saja ya. Sebaliknya kita tidak boleh menerapkan pengertian dan pengalaman kita yang sangat terbatas pada diri Tuhan, karena Dia adalah pencipta yang jauh lebih besar daripada kita. Itu sebab kita membutuhkan ayat-ayat lain untuk memahami statement Tuhan menyesal. Jadi ini tanya jawab yang membahas pertanyaan, mengapa kok dikatakan Allah menyesal. Poin pertama, ayat yang mendapat akan statement Nabi Samuel kepada Saul. Allah yang tidak pernah menyesal itu berfirman, Dia menyesal telah menetapkan kau sebagai raja. Lalu tuliskan dalam bahasa Inggris, The unregrettable God said that He regret to establish you as a king of Israel. Statement yang memberi kita satu iluminasi baru, karena di statement pertama tertulis Allah yang tidak pernah menyesal, mengindikasikan bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tapi di statement kedua tertulis Dia menyesal, mengindikasikan bahwa Dia akan mengubah status yang sudah Dia berikan kepada Saul. Dengan kata lain, Allah yang tidak pernah berubah itu akan melakukan suatu perubahan. Siapa yang akan Dia ubah? Manusia. Jadi the unregrettable God regret that He has established Saul as the king of Israel means that Saul's status as a king will be shaken, will be changed. Maka di sini kita melihat adanya immutable God and mutable world. Dunia dapat goncang, berubah, tapi di sana terdapat ketetapan Allah yang tidak berubah. Karena di ayat itu terdapat istilah regret dan unregrettable. Yang satu mengacu pada manusia, yang lain mengacu pada Allah. Ini apa-apaan saya tidak ngerti. Sekarang saya tunjukkan saudara ayat aslinya itu apa. Coba 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku, dan sebagainya. Jadi di sini ada statement pertama, aku menyesal. Lalu ceritanya panjang, lalu loncat ayat 29. Laki Samuel dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Lalu ada cerita panjang lagi, lalu loncat ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal. Jadi ayat 11 bilang Tuhan menyesal, ayat 29 Dia bukan manusia yang tahu menyesal, Dia tidak tahu menyesal, ayat 35-nya menyesal. Tapi di tengah-tengah itu ada cerita-cerita. Tiga itu terpisah. Stephen Tong jadikan satu ayat. Jadi dia membunyikan dalam bahasa Inggrisnya, The unregrettable God said that He regret to establish you as a king of Israel. Unregrettable itu tidak bisa menyesal ya. Jadi Allah yang tidak bisa menyesal berkata bahwa Ia menyesal telah menegakkan engkau sebagai seorang raja Israel. Pada waktu kalimat ini tiga dijadikan satu seperti ini, membuat betul-betul tidak make sense. Artinya jadi sama sekali tidak masuk akal. Artinya jadi sama sekali gila. Ya, dan itulah yang dia lakukan tanpa memberikan ayatnya itu di pasal berapa, ayat berapa. Tapi saudara carilah di seluruh Alkitab, tidak ada lah. Pasti yang ini yang dirujuk. Ya, tapi di sini tiga yang terpisah. Allah menyesal, lalu Allah tidak menyesal, Allah menyesal. Kalau saya menafsirkan Allah menyesal itu dari sudut pandang kita, seolah-olah Dia itu berubah. Tapi dari sudut pandang Dia tidak pernah berubah. Memang dari semula maunya angkat Saul jadi raja,
lalu jatuhkan Saul, gantikan dengan Daud, itu rencana dia dari semula. Jadi kalau dilihat rencana, tidak ada perubahan. Ya, tapi apa yang Pak Tong jelaskan modelnya seperti ini, seakan-akan dia hafal ayat dan kutip ayat lalu bahas ayat itu, padahal ayat itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Saya pikir ya saudara, ini sesuatu yang sangat tidak hormat terhadap Alkitab. Seorang hamba Tuhan yang mau bahas Alkitab tapi ayatnya dikutip secara sangat melenceng seperti itu, sama sekali beda dengan aslinya. Ini betul-betul saya tidak habis pikir bagaimana dia bisa melakukan itu. Dan dalam 3 makalah yang diberikan ini ada lagi yang lain tapi tidak separah ini, tapi tetap dia mengutip ayat, hafalan gitu saja, lain sama sekali dengan bunyinya. Jadi tidak 1 kali 2 kali, ini terjadi berkali-kali. Dan ini sesuatu yang sangat buruk saudara. Kalau orang itu rajin baca Alkitab ya, tidak akan ada kemungkinan motif salah model seperti ini. Sebab saya kira dia mungkin sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah baca Alkitab dalam bahasa apapun. Karena kalau dia baca dia akan tahu ayatnya itu pecah-pecah dalam 3 tempat, tapi tahu-tahu digabung jadi satu. Bu Sidik tadi bilang, Pak Sidik bilang mungkin Pak Tong Bekun, mungkin ya dia membaca buku yang membahas bagian ini, lalu buku itu ada kalimat seperti itu dan dia ingatnya itu ayat Alkitab. Mungkin seperti itu, saya tidak ngerti. Tapi saudara, menurut saya ini sesuatu kesalahan yang menunjukkan rasa tidak hormat dan kayak dia tidak belajar. Menurut saya belajar juga tidak, membaca juga tidak. Penjelasannya tentang Allah menyesal sedikit pun tidak bau reform, itu full Armenian dan kacau balau tidak karu-karuan. Jadi ini saya pikir sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena orang ini tokoh terbesar di Indonesia dan khususnya mengaku sebagai reform ya. Jadi kalau ini berlanjut, saya khawatir betul-betul dia sesat. Dan kalau sesat, kira-kira siapa saja yang dibawa ke dalam kesesatan? Mengingat begitu nama besarnya begitu hebat, dan di dalam kalangannya tidak pernah ada orang berani negur dia kelihatannya, mengkritik atau gimana, tunjukkan kesalahannya. Nah, semua cuma pada bebek saja. Paling ada yang tidak setuju tapi diam saja tanpa berani ngomong. Jadi ya saya tidak tahu mesti diapakan. Saya pikir satu-satunya yang bisa kita lakukan, kita doakan saja ya. Jadi dalam doa syafaat sebentar lagi kita akan mendoakan untuk Stephen Tong. Oke, mari kita masuk dalam Tuhan. Saya mengubah rencana saya bukan Allah ya, Allah tidak berubah. Jadi tempo hari saya katakan pagi saya akan membahas tentang khotbah atau ajaran Pak Tong yang salah berkenaan dengan kematian. Lalu sore saya akan membahas untuk persiapan debat di Jakarta, yaitu tentang gembala dan domba. Tapi akhirnya saya ubah karena bahan untuk kematian ini panjang sekali. Jadi ini membutuhkan, saya perkirakan 4 session. Dan saya akhirnya ambil keputusan, saya buang dulu, tunda dulu yang gembala dan domba untuk 4 session berturut-turut, termasuk hari ini ya. Hari ini minggu depan dan terusnya 4 kali. Maka kebaktian sore dan kebaktian pagi saya samakan topiknya, membahas tentang maut atau kematian, membahas ajaran Pak Tong yang salah dalam persoalan itu. Tadi yang sudah kita baca itu lain ya, ini ajaran lain lagi. Saudara, maut atau kematian, mengapa kok harus dibahas? Karena lagi-lagi muncul ajaran salah dari Pak Tong, dan ajaran salah itu berbuahnya cepat saudara. Saya ceritakan sedikit mungkin bagi saudara yang tidak tahu sejarahnya ya. Yang pertama-tama memberitahu saya adalah saudara Edi yang di belakang, 2 orang dari Medan. Mereka memberitakan bahwa dalam khotbah Pak Tong itu mengatakan kematian Yesus tok yang ditentukan oleh Allah. Kematian Yesus tok yang ada dalam kehendak atau rencana Allah.
kematian orang lain di luar Yesus itu tidak pernah Allah tentukan, dan tidak ada dalam Alkitab ayat yang mengatakan Allah menetapkan kematian seseorang. Untuk apa Allah kepingin orang mati? Nah saudara, ajaran semacam demikian. Lalu juga saya dengar dari Geki laporan yang kurang lebih persis sama, kecuali yang dari Geki itu ada sedikit penambahan. Dia mengatakan, tapi saya mungkin anggapnya kurang tepat ya, tapi pokoknya dia mengatakan, Pak Tom bilang bukan cuma Tuhan tidak menetapkan, tapi kalau terjadi kematian, setan yang membunuh. Tapi tadi sudah saya cek pada Gekinya bilang, oh bukan, yang bagian kalau orang mati setan yang membunuh, itu yang ngomong Sucipto Subeno. Ya, tapi kalau yang Pak Tom tidak mengatakan hal itu. Nah lalu saudara, pada hari Selasa yang lalu ini ya, Selasa kemarin ini ya, saya khotbah di GKA Trinitas. Dan sebelum khotbah mulai, saya ngomong-ngomong dengan Sony Chandra. Saya kira banyak saudara yang tahu dia ya. Sony Chandra ini masih rastris. Dia tidak pernah sekolah teologi, tapi dia jadi status penginjil. Cuma di GKA Trinitas bukan satu sama Tuhan ya. Dia kayak pegawai full timer, tapi tetap dia khotbah juga. Nah dia ngomong, wah Pak Tong berkobar-kobar mau adakan KKA di 60 kota dan pakai macam-macam. Lalu saya tahu orang ini memang penggemar Pak Tong dari dulu ya, pengagum Pak Tong, niru-niru Pak Tong dan sebagainya. Cara dia khotbah, cara dia ngomong itu niru Pak Tong. Lalu saya bilang, ya mau berkobar-kobar pelayanan juga tidak masalah, tapi mau belajar yang baik. Ajarannya dia tambah lama tambah tidak karuan. Lalu saya ceritakan ajarannya Pak Tong tentang kematian itu saudara. Dan dia kaget, dia masa Pak Tong ngajar gitu. Ini ada 2 saksi sedikitnya, dan khotbah itu dirilai ke seluruh dunia ya. Seluruh dunia saya kira melalui satelit dan sebagainya. Itu khotbah Paskah baru-baru ini. Dan lalu Sony itu mikir-mikir sebentar. Lalu dia mikir, oh iya Pak Budi, barusan ini saya ngomong-ngomong dengan seorang majelis GKA Trinitas. Dia berkata, waduh saya mendengar khotbah Pak Tong merasa berkat besar. Pokoknya kira-kira seperti itu ya, kalimat tidak persis ya. Wah merasakan berkat besar. Dulu saya pikir kalau ada orang mati setan yang bunuh, Tuhan yang bunuh. Tapi sekarang saya dicolitkan, dia tahu sekarang bukan Tuhan yang membunuh. Pak Tong bilang bukan Tuhan yang membunuh. Saya pikir ajaran yang kacau itu cepat sekali sudah dapat pengikut ya. Tanpa orang itu memeriksa dasarnya apa, langsung percaya begitu saja. Saudara, saya tidak mempersoalkan kalau Pak Tong mengatakan kematian Kristus ditentukan Tuhan. Sudah jelas saya percaya itu, ayatnya ada. Tapi yang saya persoalkan, kalau kematian orang-orang lain tidak ditentukan oleh Allah, dan apalagi dikatakan Alkitab tidak pernah membicarakan atau mengatakan bahwa Tuhan menetapkan kematian seseorang, itu saya pikir lagi-lagi omongannya orang yang tidak pernah baca ayat Alkitab ya. Karena ayat Alkitab yang bicara seperti itu nanti saya akan tunjukkan banyak sekali. Saya hari ini hanya tunjukkan 7 poin, tapi nanti poinnya belum selesai, nyambung minggu depan dan terusnya. Ayatnya banyak sekali. Jadi dia bisa mengatakan tidak ada ayat menunjukkan Allah menghendaki kematian seseorang. Saya betul-betul tidak habis pikir. Dan mengingat bahwa Sucipto Subeno menurut Kiki menyinggung bahwa kalau ada orang mati setan yang membunuh, maka saya nanti juga akan membahas apakah setan bisa membunuh ya. Jadi itu saya masukkan semua, makanya ini khotbah jadi melebar-lebar, jadi banyak. Waduh, jadi 4 sesi saudara. Saudara, kalau dia mengatakan bahwa kematian Kristus ditentukan, oke, kita setuju. Tapi kematian manusia tidak ditentukan. Untuk jelasnya saudara, saya bacakan ini ya, seperti makalahnya ya yang ditulis itu cukup punya jaminan ya. Dia mengatakan demikian dalam khotbah Paskahnya nih ya. Sekarang kita akan membahas topik utama. Saya herannya kenapa ada kata utama. Masa khotbah Paskah ini topik utamanya, hal itu aneh ya. Apa bedanya kematian Kristus dengan kematian semua orang? 1. Semua orang bukan mati di dalam kehendak Allah. Hanya Yesus Kristus seorang yang mati di dalam kehendaknya. Alkitab tak pernah mencatat
Perhatikan, Alkitab tak pernah mencatat si Anu mati di dalam kehendak Allah. Lagi pula, mana mungkin Allah menghendaki seorang mati? Lalu mengapa kita mati? Kita berdosa, dan upah dosa adalah maut. Hanya Yesus Kristus yang mati menurut kehendak Allah. Galatia 1 ayat 4. Sementara kita bukan mati karena rencana Allah, tapi karena kita menentang Allah, melanggar Taurat. Maka dosa dan maut menjadi raja di hati kita, menawan kita. Dalam kurung Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 itu tidak cocok belas dengan hal itu, saudara. Jadi referensi ayat sama sekali tidak cocok. 2. Semua orang berbuat dosa, karenanya mereka harus mati. Hanya Yesus Kristus Sang Kudus, dia tak berdosa. Dia mengalahkan semua pencobaan. Dia tak seharusnya mati. Lalu mengapa dia mati? Karena Allah mengutus dia untuk mati menggantikan kita. Saya kira cukup kutipannya segitu ya, untuk saudara bisa melihat bahwa saya tidak main tuduh sembarangan. Saya terhadap orang lain tidak mau lebih-lebih terhadap Stephen Tong. Saya sama sekali gak kepingin menjatuhkan orang itu. Tapi saudara, khotbah ini tidak bisa, menurut saya tidak dibahas. Saudara, jadi dia berkata Kristus mati dalam rencana Allah. Allah tentukan itu. Orang mati tidak pernah dalam kehendak Allah. Tidak ada Alkitab mencatat itu. Saudara, hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah secara teologis adalah mustahil untuk mengatakan kematian Kristus saja ditentukan, sedangkan kematian semua manusia tidak ditentukan. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara, pikirkan, mengapa Kristusnya mati? Menurut saudara, mengapa Kristusnya mati? Pikirkan itu, saudara. Karena manusia berdosa, dia sering ngomong, ya, manusia berdosa, upah dosa maut. Lalu Kristus mau menggantikan kita, memikul maut atau kematian itu. Nah, sebagai Allah dia tidak bisa mati, dia harus jadi manusia, maka dia mati. Jadi saudara, kematian Kristus itu tujuannya menggantikan kematian kita, kan? Itu tujuannya. Kalau ini ditentukan oleh Allah, Kristus mati untuk menggantikan kematian kita, untuk memikul hukuman dosa kita. Kalau ini ditentukan oleh Tuhan, bagaimana kematian kita bisa tidak ditentukan? Kristus mati untuk kematian kita. Mirip sama judulnya bukunya John Owen ya, The Death of Death and the Death of Christ. Kematian dan kematian dalam kematian Kristus. Dalam kematian Kristus, kematian itu dibunuh, boleh dikatakan seperti itu. Nah, kalau tujuan kematian Kristus membunuh kematian, mana bisa kematian Kristus tujuannya membunuh kematian? Seluruhnya ditentukan. Tapi kematian yang mau dibunuh ini tidak ditentukan. Masuk akal tidak? Dia mati untuk menebus dosa, itu ditentukan. Mana bisa dosa tidak ditentukan? Saya pikir saudara, Stephen Tong tidak mau mengatakan bahwa kematian itu ada dalam rencana Allah, karena kematian itu adalah akibat dari dosa. Dosa menyebabkan kematian. Kalau kematian dalam rencana Allah, otomatis dosa masuk dalam rencana Allah. Saya kira dia mau menghindari itu. Tapi pada waktu dia mengatakan kematian Kristus ditentukan, kematian manusia tidak. Ini nyambung, saudara. Kematian Kristus itu untuk kematian manusia, dan kematian manusia itu gara-gara dosa. Jadi kalau itu ditentukan, seluruhnya ini tidak terhindar, itu harus ditentukan. Dan perlu saudara ingat ya, Allah itu beda dengan kita, karena dia maha tahu, maha berhikmat dan sebagainya. Kita kalau membuat suatu rencana, pertama rencana bisa berubah. Kedua, kita membuat rencana itu tidak ada satu orang pun di seluruh dunia dimanapun membuat rencana, seluruh rencana sampai dia mati direncanakan. Lalu dia matinya kapan tidak tahu kok. Gimana mau merencanakan? Semua kita merencanakan bertahap. Waktu sudah kecil, umur 2 atau 3 tahun, punya rencana. Tidak ada, terlalu goblok untuk itu. Mana bisa merencanakan? Mungkin saudara, waktu saudara SD, mungkin sudah mikir, lulus SD, aku masuk SMP mana? SMA, peduli amat, SMA saya suwi, 3 tahun. Peduli amat, tidak merencanakan. Nanti sudah SMP, kelas 2 atau kelas 3, mikir, mulai rencana lagi. Jadi rencana bertahap saudara. Sudah fakultas, kalau lulus, kerja di mana? Dan pakai, atau ambil S2. Itu ada perencanaan bertahap saudara. Itu manusia, semua manusia. Tapi saudara, Tuhan yang maha tahu dan maha berhikmat, pada biru tak terhingga, dia langsung membuat seluruh rencananya
dan dia laksanakan tanpa gagal. Tidak ada perubahan, tidak ada tambahan rencana, omong kosong sama sekali semua itu. Ya, tidak bisa dia merencanakan seperti kita. Ya, dia seluruhnya semua dan seluruhnya dilaksanakan. Jadi tidak ada tahu-tahu sedikit-sedikit ada tambahan rencana, ada tambahan rencana. Kalau sudah sering mendengar mungkin ya, Tuhan dulu itu ciptakan Adam dan Hawa, taruh di Taman Eden, mereka suci, dan rencana Tuhan mereka itu tetap suci dan tetap di Taman Eden. Tapi setan menggoda, dan lalu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara, mereka lalu diusir dan sebagainya. Rencana Allah gagal. Nah sekarang setelah rencana Allah gagal, plan A, rencana A gagal, sekarang ada plan B, digantikan rencana lain. Dia rencanakan Kristus menjadi manusia, mati di salib, menebus manusia yang sudah jatuhkan dosa. Saudara, kalau diceritakan seperti, diajarkan seperti itu, Allah jadi kayak orang, saudara. Saudara pikirkan ya, kalau Allah rencananya gagal, itu betul-betul Allah yang bodoh. Itu penghinaan, saudara. Allah itu maha tahu. Pada minus tak terhingga, kalau dia merencanakan, kalau seandainya rencana bakal gagal, dia tahu bakal gagal, kenapa dia tetap rencanakan? Lalu diubah di sini, kok tidak langsung di sana diubah? Saudara, jangan percaya ada rencana Allah gagal. Jangan percaya Allah merencanakan secara bertahap. Dia merencanakan full dan tidak ada satu pun yang gagal. Semua dilaksanakan persis seperti rencananya. Dan saudara, karena itu kita tidak bisa terima ya, kalau Allah merencanakan Adam dan Hawa suci, lalu jatuh, lalu dia mulai tambah buat rencana lagi Kristus mati. Nonsense. Kematian Kristus direncanakan dari semula untuk kematian kita. Kematian kita karena dosa. Semuanya sudah diplan dari semula. Adam dan Hawa di Taman Eden dirancang untuk jatuh. Manusia-manusia dirancang untuk dosa, dan upahnya kematian. Sekaligus obatnya sudah dirancang dari semula. Kristus mati untuk mengatasi kematian dan mengatasi dosa. Semuanya. Saudara, akan saya berikan beberapa ayat yang saya kira saudara tahu ya, bahwa kematian Kristus memang menggantikan kita dan menebus dosa kita. Jadi kalau ini ditetapkan, tidak bisa yang di sini tidak. Yohanes 11 ayat 49 sampai 42. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak injak bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, satu orang itu Yesus ya, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Saudara, Kayafas itu imam besar sesatnya. Dia bukan anak Tuhan, tapi dia tetap imam besar. Dia bernubuat, tapi pada waktu dia bernubuat, dia punya maksud sendiri dengan kata-katanya. Daripada Yesus ini buat kekacauan, kalau ada kekacauan Romawi ngamuk, bangsa kita dipukul musnah. Daripada begitu, kita bunuh dia sendiri saja. Bunuh satu orang, selamatkan bangsa. Itu pemikiran Kayafas dengan kata-kata ini. Tapi saudara, Allah di atas menggunakan nubuat Kayafas. Dia punya maksud sendiri, Allah punya maksud sendiri. Kita baca selanjutnya ayat 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dia sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah ini maksudnya Allah. Dia pikirnya cuma pokoknya jangan bangsanya dibunuh Romawi, bunuh Yesus supaya bangsa Israel selamat. Allah punya maksud yang berbeda. Satu kalimat, ini punya maksud sendiri, ini punya maksud sendiri. Tapi saudara, poinnya, Yesus itu mati memang untuk menyelamatkan bangsa Israel maupun anak-anak Allah di luar Israel. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tidak perlu diragukan, biji gandum di sini menunjuk pada Yesus. Kalau Yesus tidak mati, dia tetap cuma satu. Tapi kalau dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Anak-anak Allah
yang tadinya mati sekarang punya hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 32 dan 33. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, disalibkan ya, aku akan menarik semua orang datang padaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Harus dia mati, tapi dia tarik, selamatkan orang-orang yang mati rohani supaya dapat hidup yang kekal. Itu caranya, harus dia mati. Lalu 2 Timotius 1 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus mati, itu Injil. Dan oleh Injil itu kuasa maut dipatahkan. Maut mengalami kematian, lalu dia memberikan hidup yang tidak bisa binasa. Jadi saudara, itu semua desain kematian Kristus. Patahkan kematian, hancurkan dosa, dan orang yang mati bisa dihidupkan atau mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau kematian ditentukan, tidak bisa tidak, kematian yang di sana, dosa yang di sana, semua harus ditentukan. Kalau tidak, terjadi kontradiksi yang tidak karu-karuan. Lalu Ibrani 2 ayat 9, 14 dan 15. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudara yang ikut KSM jangan bingung ya, semua manusia, universal atonement, penebusan universal, penebusan tak terbatas. Nanti kelas KSM saya pelajari, saya ajarkan hal itu belakangan, tapi sekarang tidak perlu dulu. Saya baca lanjut ayat 14. Karena anak-anak itu yang mau ditebus itu ya adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, semua ayat menunjukkan Yesus mati menebus dosa, Yesus mati mematahkan maut, Yesus mati menghancurkan kematian. Jadi kalau ini ditetapkan, kematian itu tidak, itu sangat mustahil. Sekarang kita masuk pada poin 2, saudara. Kalau tadi saya bahas secara teologis, sekarang betul-betul saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ayatnya ini sorentetan, kalau saya tidak salah ada 10 deretannya. Nanti hari ini kita belajar cuma 7 saja, nanti sambungannya minggu depan. Saudara, Alkitab di dalam banyak ayat menunjukkan bahwa kematian manusia sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Ini tidak bisa diubah, diundur atau dimajukan, tidak bisa. Tetap ada waktu yang sudah ditetapkan orang itu mati. Pasti ada keberatan-keberatan, itu akan saya bahas dalam khotbah yang kedua atau ketiga ya. Tapi sekarang kita lihat ayat-ayat yang tadi Pak Tong klaim Alkitab tidak pernah mengatakan Allah menetapkan dosa dan sebagainya. Sekarang saya akan tunjukkan. Ayat pertama, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Saudara, ada kata-kata masa hidup kami. Memang harus diakui ini implisit ya. Saya berikan ayat nanti tambah lama tambah kuat, saudara. Tapi yang sekarang ini sudah cukup betulnya. Masa hidup kami berarti setiap kita punya masa hidup. Implisit memang tidak dikatakan ditentukan Tuhan, tidak ada ya. Tapi saudara, kalau masa hidup kami itu tertentu, kok bisa tertentu? Pasti ada yang menentukan. Siapa kira-kira yang punya otoritas menentukan selain Allah? Apakah bisa setan? Apakah bisa malaikat? Apakah bisa kita? Omong kosong. Jadi ini implisit. Tidak ada kata-kata implisit Allah menentukan, tapi implisit waktu hidup kita itu ditetapkan oleh Tuhan.
Saudara, Albert Barnes dalam komentarnya tentang ayat ini berkata demikian: semua binatang seperti kuda, bagal, gajah, burung elang atau raja wali, burung gagak, lebah, kupu-kupu, masing-masing mempunyai suatu batas hidup yang tertentu, secara bijaksana disesuaikan dengan rancangan untuk mana mereka dibuat, dan bagi kebahagiaan tertinggi dari seluruhnya. Demikian juga dengan manusia. Jadi itu bilang binatang-binatang, lalu dia mengatakan manusia sama saja. Ya, tidak bisa ada keraguan di sana bahwa ada alasan-alasan yang baik. Beberapa atau sebagian darinya bisa dengan mudah dipikirkan mengapa hidupnya tidak lebih panjang. Tapi bagaimanapun itu tidak lebih panjang. Seringkali sudah kalau ada orang mati ya, kita mikir, aduh kenapa kok mati pagi banget gitu ya. Sudah misalnya tokohnya Saksi Yehova itu mati pada usia 99. Itu orang sesat panjang umur. Calvin sekitar 55 saya kira. Ya, pada waktu Calvin mati, William Farel, teman baiknya Calvin, bukan main sedihnya. Dia sendiri berumur 80 lebih, dan dia datang dan dia berkata, mengapa bukan aku saja yang mati menggantikan dia? Calvin begitu hebat, pintar, ahli teologi, penafsir, pendebat yang luar biasa. Dia bisa berguna lebih banyak. Kenapa tidak dia diberikan umur panjang? Dia rela mati. Saudara, tidak usah diragukan. Ada banyak alasan yang bisa kita pikirkan. Orang ini belum waktunya mati. Kenapa kok mati? Tapi saudara, bagaimanapun itu tidak lebih panjang, saudara. Tidak peduli alasan kita apa, pokoknya tidak lebih panjang. Dan dalam periode yang pendek itu, ia harus mencapai semua yang harus ia lakukan berkenaan dengan dunia ini. Dan semua itu harus dilakukan untuk mempersiapkan dia untuk dunia yang akan datang. Adalah jelas untuk mengatakan bahwa manusia punya cukup untuk dilakukan, untuk mengisi waktu dari hidupnya, bahwa hidup manusia adalah terlalu berharga untuk diboroskan, dihamburkan, atau disia-siakan. Saudara, camkan bagian akhir yang dikatakan oleh Albert Barnes ini, saudara. Jadi bukan hanya waktu kita itu terbatas, tapi itu sebetulnya relatif begitu pendek. Kalaupun kita mencapai umur 100, itu pendek sekali, saudara, sangat pendek. Dan saudara, jangan sia-siakan. Setiap saudara punya cukup hal-hal yang Tuhan inginkan saudara lakukan di dalam waktu yang begitu pendek. Tapi kalau saudara hidup untuk dunia ini, saudara hidup untuk kesenangan saudara, saudara hidup untuk dosa, hidup untuk hal yang lain yang bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan untuk saudara lakukan, maka saudara, ini menghamburkan, menyia-nyiakan hidup. Coba pikirkan saudara, apakah saudara memang hidup untuk mengisi waktu yang pendek ini supaya semuanya berguna untuk kemuliaan Tuhan, atau sering menyia-nyiakan hidup, bermalas-malas, belajar firman Tuhan cacat malas, berdoa malas, melayani malas, kebaktian malas, dan sebagainya, memberitakan Injil lebih-lebih lagi, takut ini itu dan macam-macam. Saudara, waktu kita pendek, gunakan semuanya untuk Tuhan, karena akan datang waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan dua saudara di Jati Medan. Yang satu berikan software Alkitab buku tafsiran kepada orang, dan dia bilang kelihatan orang itu senang belajar atau tidak. Kelihatan dari mana? Orang yang senang belajar dikasih software Alkitab itu, software buku tafsiran itu, wah senangnya setengah mati. Tapi orang yang tidak belajar dikasih, ya mungkin mau untuk pajangan laptopnya dia, untuk pamer, untuk apa saya tidak ngerti, tapi dia tidak belajar. Dan saya berkata kepada mereka, saya sendiri terus terang agak, katakanlah, menyesal mengapa tidak menerima software ini dari dulu. Ya tapi dulu yang ada zaman komputer, gimana software, saudara? Ya, karena sekarang sudah umurnya 58. Saya juga menyesal, saya satu hari cuma punya 24 jam, itu pun tidak bisa saya gunakan semua untuk belajar. Saya gunakan terus untuk belajar pun tidak bisa selesai, bukunya 50
1000 atau lebih. Kepingin belajar. Saya kepingin menggunakan waktu ini untuk Tuhan. Tapi saya melihat juga ada banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Saudara, semua kita punya waktu yang ditetapkan, dan kita tidak tahu kapan itu berhenti. Pada waktu berhenti, sudah tidak ada penyesalan lagi. Aduh, andai kata aku dulu belajar. Aduh, andai kata aku dulu melayani. Aduh, andai kata aku dulu taat. Percuma semua andai kata. Billy Graham pernah ditanya, kalau kamu bisa mengulang hidupmu, apa yang kamu lakukan? Orang mikir Billy Graham pada waktu itu adalah penginjil internasional luar biasa. Ya, akhir-akhir ini katanya sesat juga dia ya. Jadi jangan pikir kayak gitu, tidak bisa sesat ya. Cuma waktu itu orang surprise dengan jawaban dia, karena orang pikir penginjil internasional seperti itu pasti semuanya sudah benar gitu ya. Ternyata tidak. Dia mengatakan, seandainya aku bisa mengulang hidupku, aku akan mengurangi pelayananku, aku akan lebih banyak berdoa, aku akan lebih banyak belajar. Jelas dia seorang penginjil. Wah, pelayanan banyak seperti modelnya Pak Tom, tapi belajar sangat kurang. Teologianya kacau balau. Saya tahu dari dulu kalau teologi aplikasi kacau balau. Sebagai penginjil saja dia bagus, tapi teologi no, sama sekali tidak. Saudara, gunakan waktu. Ditetapkan Tuhan pendek, tak tahu kapan berhenti. Jangan sampai ketun. Aduh, dari dulu mestinya. Tak bisa, saudara. Saudara, apakah saudara selama ini menyia-nyiakan waktu atau betul-betul menggunakan waktu untuk Tuhan? Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang kedua, saudara ya. 2 sama 7 atau 12. Ini kata-kata Tuhan kepada Daud waktu dia mau mendirikan bait suci. Tidak boleh kan anaknya yang dirikan. Tuhan berkata pada Daud, apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan dan sebagainya. Umurmu sudah genap. Genap apa maksudnya, saudara? Apa ganjil genap? Oh, ini 52 kalau 51 dia tidak bisa mati, ganjil itu ya. Apa begitu, saudara? Tidak. Lalu genap dalam hal apa, saudara? Jelas bahwa umur Tuhan, umur Daud itu ada dalam tangan Tuhan. Bilangannya berapa tahun, berapa hari, berapa bulan, berapa jam, berapa detik sudah ada. Dan apabila genap sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka tidak bisa tidak, dia harus mati. Apakah ini berlaku untuk Daud? Tidak, untuk semua orang. Bandingkan ini dengan 2 ayat. Pertama, 1 Tawarikh 17 ayat 11. Ini ayat paralel dari ayat yang tadi ya. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maksudnya mati ya, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, dan seterusnya. Lalu ayat kedua, Ratapan 4 ayat 18. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tidak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Jadi sudah jelas bahwa hari sudah genap itu maksudnya mati. Ya, waktunya hidup ini sudah pas, cocok dengan ketetapan Allah, genap, dia harus mati. Itu sudah sesuatu yang sangat menyolok. Sekarang saudara, kita membahas ayat yang ketiga, Matius 6 ayat 27. Ini terletak dalam konteks mulai ayat 25 dan terus sampai 34 ya. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau pakai, apa yang kau makan, dan sebagainya. Lalu dalam ayat 27 ini, Matius 6, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? So, saya dari dulu saya tidak tahu kalau ayat ini ternyata ada penerjemahan yang berbeda dari King James ya. Semua yang lain sama, tapi King James ini berbeda sendiri. Tapi perhatikan Indonesianya saja. Siapa di antara kamu dengan khawatir umurnya bisa ditambah? Kalau saudara katakan misalnya sakit, atau belum tentu khawatir tentang diri sendiri, bisa tentang orang yang sudah cintai, atau sudah sakit, atau orang sudah cintai sakit, khawatir, khawatir. Bisakah dengan khawatir itu menambah umur saudara? Tidak ada, saudara. Pertanyaan memang tidak berikan jawab. Tapi saudara, seadanya orang yang punya otak yang kena, mestinya tahu ini jawabannya tidak ada. Dengan kekhawatiran tidak bisa tambah umur, pendek pun tidak bisa. Apa kita, orang kita cintai, khawatir bagaimanapun, kalau waktu mati, mati juga.
Karena itu kalau ada saudara sakit atau orang saudara cintai, katakanlah kecelakaan dan darurat, bawa ke rumah sakit, ingat aja saudara, saudara kuat kok percuma. Kalau wayang mati. Kalau memang waktunya mati, tidak mati. Loh, apakah kalau gitu sedang bercecer darah, santai, tenang, panggil ambulan. Gak usah, nek wayang mati lah mati, wayang gak mati. Itu gila. Ketetapan Allah tidak membuang tanggung jawab kita. Itu ajaran reform. Jadi saudara melakukan tanggung jawab saudara. Ada orang sakit, ada orang pendarahan, bawa secepatnya ke rumah sakit. Usahakan obat dokter, cuma jangan sampai dukun ya. Kalau sudah melanggar firman Tuhan, tidak bisa. Maksimal sudah lakukan, tapi sambil mikir, Tuhan tetapkan mati, dia mati. Tuhan tetapkan hidup, dia hidup. Kekhawatiranku tidak ada gunanya. Jadi lakukan dengan tenang, serius, semaksimal mungkin. Hasilnya bagaimana? Serahkan pada Tuhan. Ya. Dan sekarang saudara, ternyata terjemahan ini berbeda. King James khususnya ya. Jadi bagian yang saya garis bawahi, yang merah ini ya, dalam King James diterjemahkan dapat menambahkan sehasta pada tinggi badannya, his stature bahasa Inggrisnya. Kok bisa diterjemahkan begitu, bagaimana? Ya, RSV bisa menambahkan satu hasta pada masa atau jangka hidupnya, kurang lebih sama dengan terjemahan kita. NIV dan NASB dapat menambahkan 1 jam pada hidupnya. Saudara, kata Yunani yang dipakai sebetulnya ya, kalau menurut bahasa bisa diterjemahkan seperti King James, bisa juga diterjemahkan seperti kitab yang lain. Ini menunjukkan pada masa hidup. Yang ini tinggi badan, dua-dua bisa. Jadi sebetulnya kalau mau strict, King James tidak salah. Tapi saudara, selalu pada satu kata punya 2 arti atau lebih. Waktu kita menerjemahkan, kita mesti melihat konteksnya saudara. Yang dipilih yang mana? Lah, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Saudara baca mulai 25-34. Tahu-tahu ini khawatirnya berurusan dengan tinggi badan. Tidak cocok belas, saya pikir sama sekali tidak masuk akal. Tapi aneh bin ajaib, Matthew Henry menganggap terjemahan King James lebih cocok. Karena menurut dia, alasan dia mengapa dia pilih King James, pakai ukuran hasta. Hasta itu memang ukuran panjang, jadi lebih cocok untuk menunjukkan pada tinggi badan, bukan pada usia. Lalu dia punya alasan yang lain. Usia orang itu paling lama hanya 1 telempap. Nanti ayatnya kita tunjuk, kita lihat ya. Saya kutip kata-kata Matthew Henry ya. Usia atau umur paling panjang adalah 1 jengkal. Mazmur 39 ayat 6. Saya tidak mengerti mengapa dia menggunakan kata jengkal. Bahasa Inggrisnya dia pakai span, 1 jengkal. Karena ayat yang diberikan saudara, Mazmur 39 ayat 6, bukan menggunakan span atau jengkal, tapi menggunakan handbreadth. Dalam terjemahan kita telempap. Telempap itu lebar tangan, 4 jari ini saudara. Jadi mungkin kira-kira antara sekitar 10 atau ya paling-paling belasan senti. Saudara, Mazmur 39 ayat 6, sungguh hanya beberapa telempap saja. Apa? Stephen tadi bilang tidak ada ayat Allah tentukan orang mati ya. Ayat ini apa? Kalau tadi sebelum ini implisit, masa hidup kami 70 tahun dan pakai implisit ya. Siapa berapa menambahkan jatah saudara. Tapi ini saudara, sungguh hanya beberapa telempap saja. Kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuai hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara, telempap, saya tidak tahu kata Indonesia itu, tahunya ada di Alkitab. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris handbreadth, dan lebar tangan itu 4 jari saja, bukan 5 jari. Pokoknya para penafsir berkata demikian. Jadi saudara, ini pilihan dari Matthew Henry. Tapi Adam Clarke yang Arminian ini lebih bijaksana dalam kasus ini. Dia memilih terjemahan dari RSV, NIV dan NASB. Dan dalam Yohanes 9:21 dia berkata, kata Yunani yang sama yang digunakan dalam Matius 6:7 tadi diterjemahkan age oleh King James, RSV, NIV dan NASB.
Ini Yohanes 9 ayat 21 versi King James. He is of age, ask him, he shall speak for himself. Ya sudah cukup umur, tanyakan kepadanya, ia akan berbicara untuk dirinya sendiri. Ini cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan itu ya, orang buta ya, yang disembuhkan. Lalu orang-orang Farisi ahli Taurat marah, datang ya orang tuanya cari selidik. Orang tuanya takut, tanya dewek sama dia, segede, saya cukup umur, tanya sendiri, dia bukan anak. Mereka mau hindarkan tanggung jawab, nggak mau kekiran sama ahli Taurat, so tanya sendiri, itu maksudnya. Jadi saudara, dia sudah cukup umur, tanyakan kepadanya, ia akan berbicara untuk dia sendiri. Jadi kata itu ternyata di sini bisa diterjemahkan umur, bukan menunjukkan ukuran panjang, tapi menunjukkan umur. Saudara, ukuran hasta sekalipun sebenarnya memang ukuran panjang, tapi memang bisa digunakan untuk panjangnya umur. Sebagaimana ukuran telempap tadi juga merupakan ukuran panjang, tapi bisa digunakan menunjukkan panjangnya umur di dalam Mazmur 39 ayat 6. Saya juga berpendapat Matthew Henry salah dalam penafsiran pada waktu dia menghubungkan Matius 6:27 dan Mazmur 39 ayat 6 karena dua alasannya. Dua ayat menurut saya bisa mengumpamakan usia manusia menggunakan ukuran yang berbeda, tapi maksudnya sama. Yang di sini pakai hasta, yang di sini pakai telempap, sama-sama menunjukkan sedikit. Ya, jadi tidak masalah saudara. Suatu kali saya ngomong, aduh, umurnya orang ya cuma berapa milimeter. Lain kali saya ngomong, aduh, umurnya orang cuma berapa inci. Tidak ada masalah, saya bukan kontradiksi. Karena maksud saya dengan milimeter maupun inci, biarpun secara hurufiah itu beda, tapi maksudnya sama. Umurnya orang pendek sekali. Ya, jadi saudara, tidak bisa dia katakan, oh ini tidak boleh diterjemahkan hasta menunjukkan umur, tidak cocok, umur cuma telempap. Itu ngawur saudara. Kedua saudara, kata telempap dalam bahasa Ibrani-nya Mazmur 39 ayat 6 ada dalam bentuk jamak. Kitab Suci Indonesia secara tepat menerjemahkan beberapa telempap. Nah, kalau beberapa telempap kan bisa jadi satu hasta. Katakan 10 telempap, bisa lebih dari satu hasta bisa. Jadi saudara, ini Matthew Henry saya kira agak kacau, saya tidak ngerti gimana. Karena saya ketik kata-kata Albert Barnes berkenaan dengan Matius 6 ayat 27, stature atau tinggi badan. Kata ini berarti ketinggian, tapi kata bahasa aslinya lebih sering berarti usia atau umur. Dia menggunakan ayat yang persis sama seperti tadi, Yohanes 9 ayat 21. Ia sudah cukup umur. Lihat juga Yohanes 9 ayat 23, persis sama terjemahnya. Jika ini adalah artinya di sini dan itu memungkinkan, bandingkan Robinson Lexicon. Ini menunjukkan bahwa seorang manusia tidak bisa menambah panjang hidupnya sama sekali. Kekhawatiran yang terbesar tidak akan memperpanjangnya 1 jam pun melebihi waktu yang ditetapkan untuk kematian. Apakah para penasihat setuju dengan Pak Tong? Tidak ada satu yang setuju saya kira. Kita lihat sekarang ayat selanjutnya, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, sebelum saya membahas penetapan kematian, saya membahas kata-kata hanya 1 kali saja. Karena saudara, baik Calvin maupun John Owen dalam membahas ayat ini, dua-dua membahasnya. Mengapa? Karena kemungkinan orang bilang ayat ini salah. Dikatakan orang mati 1 kali saja. Salah karena apa? Pertama saudara, ada orang-orang yang tidak pernah mengalami kematian. Dalam sepanjang Alkitab memang cuma 2, Henokh dan Elia. Naik ke surga tanpa melalui kematian, berarti mati 0 kali. Lalu kalau ada orang-orang yang pasti akan ada ya, tapi siapa tidak tahu. Kalau ada orang-orang yang masih hidup sampai Yesus datang kembali kedua kalinya, orang-orang itu tidak akan mati, langsung diangkat rapture dan langsung diubahkan menjadi tubuh kebangkitan tanpa melalui kematian. Mereka juga mati 0 kali. Nah, ada mati 0 kali, ini -1 dari yang di sini. Ada yang kebanyakan saudara, matinya 2 kali. Saudara, orang semua dalam Alkitab yang dibangkitkan, Elia bangkitkan orang mati, Elisa bangkitkan orang mati, ada mayat ada tulangnya Elisa bangkit,
Lalu Yesus bangkitkan sedikitnya 4. Paulus dan Petrus juga bangkitkan orang mati. Saudara, semua kebangkitan dalam Alkitab beda dengan kebangkitan Kristus. Bedanya apa? Kristus bangkit dengan tubuh lama karena kuburnya kosong, dan ada tanda paku ditunjuk kepada Thomas, pasti tubuh lama bangkit. Tapi bukan hanya tubuh lama bangkit, bukan cuma tubuh bersatu kembali dengan roh atau jiwa, tapi tubuh itu diubahkan sekaligus menjadi tubuh kebangkitan. Menyebabkan Kristus itu setelah bangkit dia punya kualitas yang istimewa, yang tidak pernah dia punyai sebelum dia mati. Dulu nggak bisa saudara nerobos tembok ya, tapi setelah dia bangkit, murid-muridnya masih ketakutan dalam suatu ruangan terkunci, tahu dia ada, tahu hilang. Itu nggak pernah terjadi sebelum dia mati. Jadi tubuh kebangkitan dia punya kualitas beda. Sedangkan orang-orang yang lain yang dibangkitkan dalam Alkitab itu, saudara, cuma bangkit dengan tubuh lama, titik, kata perubahan. Karena itu Kristus dikatakan yang pertama, yang sulung bangkit dari antara orang mati. Kalau ditinjau dari waktu, loh, zamannya Elia sudah ada, zamannya Elisa sudah ada 2, lalu Yesus dibangkitkan ada 4. Mana bisa yang pertama? Tapi saudara, semua bangkit cuma dengan tubuh lama. Yang bangkit dengan tubuh lama langsung diubahkan jadi tubuh kebangkitan Kristus yang pertama. Dalam arti itulah dia yang sulung bangkit dari orang mati. Nah saudara, orang yang lain karena tidak mengalami perubahan, cuma roh dan roh atau jiwa yang tadi pisah dengan tubuh sekarang gabung kembali, hidup lagi. Saudara, mereka lambat atau cepat akan mati lagi. Jadi mereka harus mengalami kematian 2 kali. Jadi saudara, kalau ayat ini mengatakan hanya 1 kali, sedangkan dalam fakta Alkitab sendiri ada yang 0, ada yang 2. Tapi baik Calvin maupun Owen mengatakan itu tidak berarti ayat ini salah. Ayat ini hanya bicara tentang nasib manusia secara umum. Jadi kalau ada yang 0, ada yang 2, itu tergolong perkecualian. Tidak mengatakan, harus dianggap ayatnya salah. Nah sekarang saudara, dikatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Ditetapkan, lagi-lagi pikir saudara, siapa yang punya otoritas begitu besar menetapkan kematian manusia? Mungkinkah malaikat? Malaikat menetapkan di luar maunya bosnya? Itu mustahil saudara. Kalau ditetapkan, ayatnya tidak ngomong, tapi tetap pasti Allah. John Owen, saya akan berikan beberapa kutipan kata-kata dia, merupakan sesuatu yang ditetapkan, didekretkan, ditentukan. Dia terang-terangan ngomong oleh Allah bahwa manusia berdosa akan mati 1 kali, dan setelah itu datang pada penghakiman untuk dosa-dosa mereka. Komentar kedua, itu tuh kematian atau saatnya ya, ditetapkan, ditentukan, dijadikan undang-undang. Kalau dia gunakan bahasa Latin, saya tidak ngerti artinya, saya tadi saja. Itu adalah demikian oleh dia yang mempunyai kuasa dan otoritas yang berdaulat dalam dan atas hal-hal ini, dan mempunyai kekuatan dari suatu hukum yang tidak bisa diubah, yang tak seorang pun bisa melanggarnya. Allah sendiri telah menetapkannya demikian. Tak ada orang lain bisa menentukan dan mengatur hal-hal ini. Saya kira ini sesuatu yang sangat masuk akal dan sangat alkitabiah. Kalau orang tidak mau bilang Allah yang menentukan, tanya dia, oke, tidak mau Allah, alternatifnya siapa? Kalau seperti Sucipto Subeno ngomong setan yang bunuh, apakah setan bisa bunuh orang di luar izin dan kehendak Tuhan? Kalau bisa saudara, habis gereja, bunuh semua sampai dia selesai kan? Kasus Ayub membuktikan mutlak setan tidak bisa apa-apakan kecuali Tuhan kasih izin. Tidak boleh serang Ayub, tidak bisa diapa-apakan. Oke, boleh serang, tidak boleh mati, bisa sampai batasan apa. Semua dikendalikan oleh Allah. Saudara, jelas tidak mungkin setan yang punya kuasa atas nyawa kita. Tuhan yang punya kuasa, tidak ada alternatif lain. Dan ayat ini tadi berbicara tentang 2 hal ya. Manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali, dan sesudah itu dihakimi. Mati, penghakiman. Penghakimannya juga ditentukan harinya. Coba lihat Kisah Rasul 17 ayat 31.
Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Sudah hari penghakiman ini, kalau ini ayat eksplisit ya, Tuhan yang menentukan. Sekarang kalau kematian tidak ditentukan, kalau tidak ditentukan kan bisa delujur aja terus, jalan terus ya. Tahu-tahu menabrak hari penghakiman ini gimana? Apakah mungkin kalau dia menentukan hari penghakiman, tidak mungkin dia tidak menentukan hari kematian? Kalau tidak ini delujur nabrak sana, lah repot. Saya saudara, baik penghakiman, kematian, Tuhan itu yang menetapkan. Tidak ada makhluk lain siapapun punya otoritas kuasa untuk melakukan itu. Karena John Owen, kematian dari semua secara sama ditentukan dan pasti dalam undang-undang Allah. Kematian mempunyai bermacam-macam jalan atau cara pendekatan kepada semua individu. Karena itu, hal itu pada umumnya dipandang atau dianggap sebagai suatu kecelakaan atau kebetulan yang menimpa orang ini atau orang itu. Tetapi hukum berkenaan dengannya adalah umum dan sama. Saudara, orang seringkali terlalu melihat ada penyebab kematiannya. Orang bisa ya sakit itu kan kebetulan. Saya ketemu orang, ketularan orang, kalau kena penyakitnya lalu saya mati. Lalu kalau kecelakaan, oh ini kebetulan lagi. Orang bisa juga jalan kepleset kulitnya pisang, belang, gegar otak, pingsan, koma, mati, bisa. Dan anggap kebetulan. Kalau ada meteor jatuh, kemungkinan meteor itu menimpa kita mungkin 1 banding 1 miliar. Tapi kalau tahu-tahu itu nyamber kepala saudara, saudara anggap itu ditentukan Tuhan atau itu kebetulan? Cara kematian banyak, tapi tidak perlu yang mana. Tuhan bukan cuma menentukan tujuannya, caranya Tuhan juga menentukan. Jadi saudara, jangan anggap ada kebetulan karena ini karena itu. Nah, kematian saatnya, caranya Tuhan menentukan. Owen mengatakan lagi demikian, ditetapkan bagi mereka untuk mati, yaitu secara hukum untuk dosa. Karena kematian diancamkan dalam undang-undang yang bersifat hukum, disebutkan dalam kutub dari hukum, dan hanya di bawah pertimbangan itu saja kematian diambil atau disingkirkan oleh kematian Kristus. Pernyataan tentang kematian itu secara alamiah diteruskan pada semua orang, tapi sifat moral dari kematian dengan konsekuensi-konsekuensinya disingkirkan dan sebagian orang oleh Kristus. Hukum itu tidak secara mutlak dibalikan, tapi apa adalah yang hukum secara formal di dalamnya diambil atau disingkirkan. Saudara, kata-kata bagian akhir mungkin agak ruwet ya, tapi maksud Owen begini ya, kenapa orang Kristen kok mesti tetap mati? Saya kira itu yang dipersoalkan sama dia. Saudara, Kristus mati itu menggantikan kita ya. Waktu dia di atas kayu salib, dia menjadi substitute, pengganti dari kita. Dan karena itu kita tidak lagi mengalami apa yang seharusnya kita alami. Contoh ya, orang berdosa itu terkutuk. Kristus mati, dia tidak ada dosa, dia tidak seharusnya terkutuk, tapi dia mati melalui kematian terkutuk, gitu salib. Supaya apa? Menggantikan kita memikul kutuk yang seharusnya bagi kita. Setelah kita digantikan, kita percaya dia, kutuk itu singkirkan, kita jadi orang yang diberkati. Tidak peduli saudara miskin, tidak peduli saudara melarat, tidak peduli saudara sakit-sakitan, tidak peduli menderita. Kalau saudara percaya, kutuk diambil Kristus, saudara tidak terkutuk, saudara diberkati. Saya tidak percaya omongan diberkati di gereja-gereja luaran yang terus daripada sekuler. Tidak betul, saudara miskin, sakit-sakitan, menderita. Kalau saudara percaya kutuk diambil Kristus, saudara tidak ada kutuk, saudara diberkati. Contoh yang lain, kalau masuk neraka pasti kehausannya. Si orang kaya itu minta 1 tetes. Abraham tidak bisa. Antara kamu dan kami adalah jurang yang tidak terseberangi. Kehausan yang luar biasa. Tapi sudah di atas kayu salib, Kristus memikul kehausan itu.
Dia berteriak, aku haus. Dan dalam Mazmur pasal 22 itu dinubuatkan, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, kehausan yang luar biasa. So, dia sudah dipukul dengan cambuk, dia sudah disalibkan, kesakitan luar biasa. Mengapa harus mengalami kehausan? Kan saudara, itu seharusnya hukuman kita. Masuk neraka, api, haus, kehausan yang luar biasa, satu tetes air pun tidak bakal diberi. Tapi Kristus memikul kehausan itu, sehingga kalau kita percaya Dia, kita tidak akan mengalami kehausan itu. Kita tidak akan masuk neraka. Ya, jadi apa yang sudah dipikul Dia, kita bebas. Tapi kenapa saudara? Dalam persoalan kematian, Kristus katanya mati untuk mengalahkan kematian kita. Berarti mati dikalahkan. Lalu kok kita mesti mati? Nah saudara, lalu dipikirkan ya, status kematian itu sekarang yang berubah. Memang kita tetap mati, tapi beda antara kematian kita sebagai orang Kristen dengan kematian orang yang non-Kristen. Kalau orang non-Kristen mati, kematian itu sendiri adalah hukuman. Masih tetap ada hukuman lagi, kematian yang kedua untuk neraka. Tapi kematian itu sendiri statusnya hukuman. Tapi kalau orang Kristen mati, Kristus sudah mati untuk dia. Mestinya Kristus tidak perlu mati, dia mati. Dia mengalami itu. Lalu kenapa saya mesti mati? Kalau saya mati, status dari kematian itu bukan lagi hukuman. Jadi beda tuh ya. Jadi tidak bisa tidak tetap mesti mati. Karena kalau tidak mati-mati, tidak masuk surga. Saya tidak pernah berharap kepingin mati. Saya sering berharap, kadang-kadang saat menderita luar biasa, bosan hidupnya, mati enak masuk surga ya. Karena kalau tidak mati-mati tidak masuk surga ya. Jadi saudara, itu status hukumnya lain. Di sana hukuman, di sini tidak, menjadi jalan ke surga. Karena itu bagi Paulus dikatakan, oleh Paulus dikatakan, kakiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau itu memang hukuman, dia tidak bisa bilang keuntungan, tapi keuntungan dia masuk surga. Jadi saudara, kematian itu statusnya setelah hukuman. Bagi orang Kristen, kematiannya dipikul Kristus, mereka tetap mati. Tapi itu bukan lagi berstatus hukuman, tapi itu adalah jalan untuk pergi ke surga. Kan saudara, kita baca poin yang kelima, Mazmur 39 yang tadi sudah kita lihat ya. Tadi cuma disinggung, sekarang saya betul-betul bahas. Mazmur 39 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku. Memang apa, tanya Tuhan? Jelas dia tahu, Tuhan yang punya itu ya. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, dan sebagainya. Saudara, beberapa telempap King James, an handbreadth, suatu lebar tangan. NIV, a mere handbreadth, semata-mata suatu lebar tangan. RSV, a few handbreadths, beberapa lebar tangan. NIV, handbreadth, bentuk jamak, lebar tangan, itu yang itu ya. Dan yang benar memang bentuk jamak, karena kata Ibraninya di dalam bentuk jamak. Dan dari soal tunggal jamak itunya artinya pendek. Tapi yang saya tekankan, Kau tentukan umurku. Apa batasnya? Ditanyakan kepada Tuhan. Jelas tidak bisa tidak, ayat ini secara sangat-sangat menyorok menunjukkan Tuhan menetapkan kematian. Tuhan menetapkan umur kita. Tidak bisa dilampaui, tidak bisa dikurangi. Saya berikan komentar dari Calvin. Suatu telempap adalah ukuran dari 4 jari, dan di sini diartikan untuk suatu ukuran yang sangat kecil. Seakan-akan telah dikatakan bahwa hidup manusia terbang dengan cepat, dan akhir darinya seakan-akan menyentuh awalnya. Ini awalnya terbangnya cepat sekali, akhirnya itu seakan-akan dempet, saking pendeknya hidupnya. Saudara, kalau saudara masih muda mungkin nggak ngerti apa yang saya katakan. Waktu saya dulu muda, saya merasa waktu berlalunya begitu lambat. Apalagi waktu masih kecil. Kecil kan keping gede ya.
Karena kecil ini tidak boleh, itu tidak boleh, semua serba tidak boleh. Kepingin gede enak, kalau gede bebas bisa sama sendiri. Sudah gede kepingin kecil. Kan tanggung jawab itu berat. Tapi saudara, waktu kecil, waktu berlalunya lama sekali. Itu tidak saya rasakan, dan saya sudah pernah ceritakan, dan banyak orang punya perasaan sama. Tapi saudara, waktu sudah mulai 40-an ke atas, nebet waktu itu, baru Natal lagi, baru Paskah lagi, baru Idul Fitri lagi, baru tahun baru lagi, dan paling cilaka baru ulang tahun lagi. Sekarang saya sudah 57 jalan ke 58, dan sebentar lagi game over. Innalillahi. Nah, saudara, memang waktu berlalunya sangat-sangat cepat. Yang masih muda jangan pikir omongan ini maksudnya mumpung masih muda disenang-senangkan. Justru mumpung masih muda gunakan untuk Tuhan, karena waktu itu begitu cepat. Dan pada saat saudara 40-an, 50-an, cepat game. Tidak ada lagi waktu untuk menggunakan Tuhan. Gunakan sekarang. Spurgeon mengatakan demikian. Suatu lebar tangan adalah salah satu ukuran alamiah yang terpendek, yang ada lebar dari 4 jari. Demikianlah singkatnya hidup oleh penetapan ilahi. Allah telah membuatnya demikian, menetapkan masa atau periode itu dalam hikmat. Seringkali hikmatnya dia tidak cocok dengan hikmat kita, saudara. Tapi percayalah, hikmat dia itu pasti lebih benar dari hikmat saudara. Kalau terjadi kematian dari orang yang saudara cintai, maka saudara bagaimanapun percayalah bahwa itu adalah hikmatnya dia. Sekarang saudara, ayat yang ke-6, Ayub 14 ayat 5. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Ayat ini kurang jelas apa, saudara? Ini jelas bicara soal akhir hidup orang. Di tangan Tuhan, umur Tuhan di tangan Tuhan. Berapa panjangnya, bulannya, harinya ditentukan, tidak bisa dilangkahi. King James terjemahkan, melihat hari-harinya ditentukan, jumlah dari bulan-bulannya ada bersama engkau. Engkau telah menetapkan batasan-batasannya yang tidak bisa ia lampaui. RSV, karena hari-harinya ditentukan dan jumlah bulan-bulannya ada bersama engkau, dan engkau sudah menentukan batasan-batasannya yang tidak bisa ia lampaui. NIV, hari-hari manusia ditentukan, engkau telah mendekretkan jumlah bulan-bulannya dan telah menetapkan batasan-batasan yang tidak bisa ia lampaui atau lebih. Semua terjemahan sama, tidak ada salah terjemahan atau apapun. Waktu ditetapkan, Tuhan menetapkan, manusia tidak bisa melampaui. Saya berikan kutipan dari Bible Knowledge Commentary tentang ayat 14 ayat 5. Saudara, orang ini namanya John Walvoord. Dia seorang dispensasionalis, tapi dalam hal ini tetap percaya, saudara, umur di tangan Tuhan, kematian di tangan Tuhan. Dia berkata, bukan hanya hidup manusia itu pendek, hari-harinya dan bulan-bulannya ditentukan oleh Allah dengan batasan waktu yang tidak bisa dilampauinya. Nyatu manusia mau diapakan pun, saudara punya duit, bisa berobat ke Singapura, bisa berobat ke Amerika, bisa beli obat yang harganya miliaran, seolah-olah bisa memperpanjang umur. Ya, memperpanjang selama bandrolnya belum sampai. Kalau bandrolnya sudah sampai, triliun atau dokter atau apapun, bahkan dukun, tidak akan memperpanjang umur saudara. Saya jamin itu. Seakan-akan bisa diperpanjang selama memang bandrolnya Tuhan itu belum sampai. Pada waktu betul-betul pas sampai, tidak ada apapun, setan atau siapapun bisa memperpanjang. Saudara, Matthew Henry berkata demikian tentang ayat ini, ya, tentang periode atau masa yang tetap dari hidup manusia. Ayat 5, di sini kita bisa pasti tentang 3 hal. 1, bahwa hidup kita akan berakhir. Hari-hari kita di bumi bukanlah tak terhitung, bukanlah tanpa akhir. Tidak, hari-hari itu dihitung dan akan segera habis. Daniel 5:26. 2, bahwa itu ditentukan dalam rencana dan dekret dari Allah, berapa lama kita akan hidup dan kapan kita akan mati. Jumlah dari bulan-bulan kita ada bersama Allah, diatur oleh kuasanya
yang tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol oleh kita atau oleh siapapun. Dia yang ngatur, ya. Dan ada di bawah pandangan dari kemahatauannya yang tidak bisa ditipu. Adalah pasti bahwa providensia Allah mempunyai pengaturan dari masa hidup kita. Waktu kita ada dalam tangannya. Kuasa-kuasa dari alam tergantung kepada dia dan bertindak di bawah dia. Jadi kalau ada orang mati karena gempa bumi atau kena tornado atau bencana alam apapun, itu semua bertindak di bawah kuasa Allah, ya. Dalam dia kita hidup dan bergerak. Ayatnya saya tambahkan, ya, Kisah 17 ayat 28. Penyakit-penyakit adalah pelayan-pelayannya. Ia mematikan dan menghidupkan. Ulangan 32 ayat 39, 1 Samuel 2 ayat 6. Tak ada apapun terjadi secara kebetulan. Tidak. Bahkan tidak eksekusi yang dilakukan oleh suatu busur yang ditarik secara sembarangan. 1 Raja 22 ayat 34. Karena itu adalah pasti bahwa pengetahuan Allah telah menentukannya sebelumnya. Karena diketahui oleh Allah semua pekerjaannya. Apapun yang ia lakukan, ia tentukan lebih dulu, tetapi sambil memberi sebagian perhatian pada jalan alam yang ditentukan. Dalam kurung tujuan atau akhir dan cara atau jalannya ditentukan bersama-sama. Ya, jadi tujuannya tentukan, ya, kapan mati. Lalu jalan ke arah sana juga ditentukan lagi, tidak bisa tidak. Dan pada peraturan-peraturan ini ditetapkan dari pemerintahan moral, penghukuman kejahatan dan pemberian pahala bagi kebaikan dalam hidup ini. Kita tidak diperintah oleh takdir buta dari golongan Toa maupun oleh keberuntungan buta dari golongan Epikuros. 3. Bahwa batasan-batasan yang telah Allah tetapkan atau tentukan tidak bisa kita lampaui, karena rencananya tidak bisa berubah, penglihatannya tidak bisa salah. Karena saya berikan ayat-ayat yang dia berikan, ya. Dia sebetulnya cuma berikan kutipannya, saya yang memberikan ayatnya bareng saya cari, gitu, ya. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Karena perhatikan ini, Stephen Tong bilang, tidak ada ayat yang bilang orang mati itu dalam rencana Tuhan. Tapi ayat ini berkata apa? Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Orang sakit atau orang sehat lagi, Tuhan yang atur. Orang mati atau orang dibangkitkan dari kematian atau dilahirkan dalam suatu kehidupan, tetap itu Allah yang atur. Kalau bukan Allah siapa? Kita atur? Tidak bisa. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan Yahweh mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dunia orang mati sering di dalam hal ini, ya, karena diartikan neraka, atau ini kuburan atau keadaan kematian. Jadi dia menurunkan ke kuburan, berarti dia mematikan orangnya, mengangkat dari sana, membangkitkan orang. Lalu Kisah Rasul 17 ayat 28a. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Saudara, ayat ini sangat menyolok menunjukkannya. Keberadaan kita hidup, kita bergerak atau tidak bergerak, semua di dalam dia, tergantung dia. Sampai Calvin mengatakan, kita tidak bisa menggerakkan satu jari pun kalau tidak dengan izin Tuhan, kalau tidak sesuai kehendak Tuhan. Jangan pikir saudara bisa bergerak. Saudara bisa bergerak. Loh, aku bisa. Ya Tuhan izinkan. Kalau dia tidak izinkan, tidak bakal gerak. Tidak mungkin bisa bergerak. Kisah 15 ayat 18 dalam terjemahan King James. Diketahui oleh Allah semua pekerjaannya sejak permulaan dunia. So, dia tadi menyinggung golongan Stoa, juga golongan Epikuros. Saya berikan penjelasan sedikit, ya. Kedua golongan ini muncul dalam Kisah Rasul 17 ayat 18. Golongan Stoa percaya pada takdir, mesti terjadi, tapi takdir yang buta, yang bahkan di atas Allah. Allah pun ditakdirkan, ya. Kalau golongan Epikuros kebalikan, tidak percaya takdir, semua terjadi secara kebetulan. Nah saudara, orang ini Matthew Henry, ya, dia menentang kedua golongan ini. Jadi tidak ada apapun yang kebetulan. Penyakit kebetulan sakit, enggak, itu pelayannya dia, katanya dia. Lalu dia bilang tidak ada kebetulan, bahkan tidak suatu eksekusi yang dilakukan suatu busur yang dari sembarangan.
Ayatnya tidak saya tuliskan karena nanti akan saya bahas belakangan. Tapi ini cerita tentang Ahab yang dinubuatkan mati kalau dia perang, tapi dia tetap berangkat perang. Dan dalam perang itu dikatakan seorang tentara musuh narik busur sembarangan. Ada tentara mana sembarangan? Mana kan diarahkan? Enggak, sembarangan, acak, random. Tapi kena pas pada Ahab dan pas pada sambungan baju sirahnya. Kalau kena baju sirahnya mendel, kena sambungannya mantep, dan Ahab akhirnya mati. Apakah kebetulan? Tidak. Panahnya diarahkan oleh Allah. Jadi saudara, jelas bahwa kematian memang jelas ditentukan oleh Tuhan. Caranya juga, bagaimana sampai pada kematian itu pasti ditentukan. Tidak ada kebetulan apapun. Albert Barnes berkata demikian. Kata ditentukan di sini berarti tertentu atau tetap. Allah telah menetapkan jumlah hari-harinya, sehingga hari-hari itu tidak bisa dilampaui. Bayangkan, bandingkan dengan catatan pada Yesaya 10 ayat 23 dan Mazmur 90 ayat 10. Jumlah bulan-bulannya ada bersama engkau. Engkau mempunyai pengaturan untuk pemerintahan dari bulan-bulan itu, dan bulan-bulan itu ditentukan olehmu. Engkau telah menetapkan batasan-batasannya. Engkau telah menetapkan suatu batasan, atau telah menentukan waktu untuk mana ia harus hidup, dan ia tidak dapat melampauinya. Tidak ada obat yang mujarab yang bisa memperpanjang hari-hari kita melampaui masa atau periode itu. Segera kita akan sampai pada batasan luar dari kehidupan itu, dan lalu kita harus mati. Kapan itu kita tidak tahu. Ini repotnya saudara, harus mati tapi tidak tahu kapan. Merasa repot apa merasa tidak repot? Albert Barnes lalu mengatakan justru bagus tidak tahu. Coba kalau katanya ya, kapan itu kita tidak tahu, dan bukan sesuatu yang bagus atau menyenangkan untuk tahu. Adalah lebih baik bahwa hal itu disembunyikan. Jika kita tahu bahwa itu sudah dekat, itu akan memenuhi kita dengan kemurungan dan menghalangi kita sama sekali dari usaha-usaha dan rencana-rencana kehidupan. Jadi kalau tahu saudara, tahu kalau sudah dekat, aduh bakal mati, mau melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, dah orang aku mau mati, sudah usah lah, tidur, mau bangun rumah, mau usaha ini, dah usah lah, bentar lagi mau mati, buat apa? Itu kalau sudah dekat. Jika itu masih jauh, kalau tahu dekat buruk, kalau tahu jauh bagus. Masih jauh, buat plan, buat rencana penginjilan gereja apa? Enggak. Jika itu masih jauh, kita akan jadi ceroboh dan merasa aman, dan berpikir bahwa masih ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk mati. Ini kurang ajarnya orang saudara. Memang kita dari sononya brengsek saudara. Tahu dekat reaksinya buruk, tahu jauh reaksinya buruk lagi. Sebagaimana adanya, kita tahu bahwa masa itu tidak terlalu jauh. Kita tidak tahu kecuali bahwa itu bisa sangat dekat, dan kita akan selalu siap. Saudara, dua ayat ini saya kira saudara bisa baca sendiri ya. Ayatnya dua-dua menunjukkan ya, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Gimana Tuhan katanya tidak pernah menetapkan kematian, tidak pernah membunuh? Ini oleh Tuhan. Masa hidup kami, ini ayatnya sudah kita baca, tidak usah diulang. Jadi saudara, kematian itu pasti, cuma repotnya tidak tahu. Tapi katanya Albert Barnes lebih baik tidak tahu. Tahu masih, kalau tahu dekat, wah putus asa, depresi, tidak mau melakukan apa-apa, nganggur, tunggu mati saja. Tahu masih jauh, masih jauh, lalu dia santai, gak usah persiapkan diri ke gereja, gak usah, aku umurnya masih jauh kok, lagi 100 tahun. Ada satu leluconnya, ada orang yang entah bagaimana diberitahu Tuhan bahwa dia masih jauh umurnya. Dia sudah cukup tua sebetulnya, tapi entah dalam mimpi atau bagaimana saya lupa persisnya, dia diberitahu oleh Tuhan,
kamu masih jauh kok hidupmu, matinya masih jauh. Wah, sedang dia. Setelah ternyata masih jauh, dia pergi untuk apa itu ya, reformasi itu wajah ya. Jadi dibaguskan, lemaknya disedot, mukanya wah semua, buah dadanya dikasih silikon, semua dibaguskan semua, wajahnya, matanya, hidungnya, semua palsu semua. Saya tahu ada bintang-bintang film yang palsu semua, tapi cantiknya luar biasa, dulunya tidak. Nah orang ini melakukan itu, umur masih jauh, wah baguskan semua. Tahu-tahu saudara, dia mati. Waktu mati dia protes sama Tuhan, Tuhan, engkau bilang masih jauh, kenapa aku mati? Oh, aku tidak kenali kamu. Tuanya pangling, saudara. Pikirnya orang lain, jadi matinya cepat. Saudara, itu omong kosong tentu saja ya. Tidak ada model kayak begitu, mana ada aturan seperti itu. Tuanya pangling ya, saudara. Tapi itulah orang. Kalau masih jauh, reaksinya buruk. Sudah dekat, reaksinya buruk lagi. Saudara, kita mati itu pasti, tapi tidak tahu kapan. Reaksi kita harusnya selalu siap, tidak peduli datang nanti malam atau lagi 100 tahun. Seperti yang berulang saya katakan, saya dulu punya dosen bahasa Ibrani semester pertama waktu sekolah teologi. Dia punya jurus yang luar biasa jitu, membuat kami hafal itu vocabulary bahasa Ibrani. Tapi jurus itu membunuh kami. Apa jurusnya? Dia bilang, kapanpun aku masuk kelas bisa ujian. Nanti ujian akhir itu ada, saudara, itu ditentukan. Tapi ujian kecil-kecil itu nilai betul-betul masuk, saudara, tidak mainan, nilai masuk. Kapan aku masuk kelas, dan itu seminggu 3 kali, bisa ujian. Kadang-kadang kita belajar, dia masuk, dia langsung ngajar, tidak ada ujian. Nah, ngajar, aku sangat belajar. Sudah kita tidak belajar, dia masuk, ambil kertas. Ujian itu cuma 5 menit atau 10 menit. Dia berikan beberapa kata dalam bahasa Ibrani, tulis artinya apa, cuma itu saja, dibagikan sama dia. 5 menit selesai. Dia tuh nilai sungguh-sungguh masuk, sungguh-sungguh. Kalau memang kita niat sekolah, berarti karena kita tahu tiap saat bisa ujian, ya harus siap setiap saat. Hal yang sama, saudara, mati itu tidak ditentukan oleh Tuhan, tidak diberitahukan oleh Tuhan. Tertentu, tapi tidak tahu kapan. Sama seperti kedatangan Yesus kedua, tertentu, tapi tidak tahu kapan. Bisa datang pagi, bisa belakangan, tidak tahu kapan. Tujuannya apa? Tidak diberitahu supaya kita selalu siap. Saya tanya, saudara, kalau kematian itu datang 1 menit lagi, dan itu memungkinkan, jangan bilang tidak mungkin, saudara siap untuk mati? Saudara hanya sekedar ke gereja, hanya sekedar dibaptis, hanya sekedar melayani, atau saudara betul-betul adalah orang Kristen sejati yang punya Yesus sebagai juru selamat, terpercaya dia menggantikan saudara, memikul hukuman dosa saudara, ya atau tidak? Karena tanpa iman pada Kristus, saudara tidak pernah siap, tidak peduli apapun yang sudah saudara lakukan. Tapi kalau sudah percaya Kristus, saudara siap kapanpun kematian datang. Kalau saudara belum pernah percaya, cepatlah percaya. Karena kalau kematian datang tak terduga, saudara masuk dalam kekekalan tanpa juru selamat. Saudara selama-lamanya di neraka, mau menyesal, mau nangis darah pun tidak ada gunanya. Selama-lamanya saudara akan di sana. Antara neraka dan surga ada jurang yang tidak terseberangi. Yang sudah di neraka sekali di sana, selama-lamanya di sana. Yang belum percaya, cepat percaya, siapkan diri. Waktunya pasti, cuma kita tidak tahu. Jadi harus selalu siap. Kan saudara, poin yang ke-7 atau poin yang terakhir, Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebetulnya apa salahnya orang ini ya? Tapi dikecam ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap, sebenarnya saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu.
Saudara, saya berikan beberapa komentar. Adam Clark, hari ini atau besok kami akan pergi. Anggapan atau kesombongan tentang hidup yang tergantung pada kehendak orang lain ini di sini dengan benar ditegur. Jadi kesombongannya yang ditegur ya, bukan perencanaannya. Merencanakan itu tidak masalah, tapi dia merasa semua tergantung dia. Aku pasti bisa hidup, aku bisa berbuat ini, pasti dapat untung. Memastikan keyakinan diri sendiri dan sebagainya itu, tidak menyadari atau memikirkan bahwa semuanya di tangan orang lain, Allah. Itu yang dikecam. Lalu Adam Clark melanjutkan, dan rabi-rabi Yahudi kuno mempunyai beberapa hal tentang pokok yang mungkin ada dalam pandangan Yakobus. Jadi mungkin Yakobus waktu menuliskan ini, ceritanya ada dalam pemikiran dia. Dalam buku ini kami mempunyai cerita pendek sebagai berikut. Rabi-rabi kita menceritakan kepada kita suatu cerita yang terjadi pada zaman Rabi Simeon, anak dari Hilpata. Ia hadir pada penyunatan seorang anak laki-laki. Dan ingat ya, anak laki-laki sunat umur 8 hari. Jadi baru lahir 8 hari sunat. Dan tinggal dengan ayah anak itu sampai pada acara hiburan. Ayah itu membawa keluar anggur berusia 7 tahun untuk tamu-tamunya, sambil berkata, dengan anggur ini aku akan terus merayakan untuk waktu yang lama kelahiran dari anak laki-lakiku yang baru lahir. Mereka melanjutkan makan malam sampai tengah malam. Pada saat itu Rabi Simeon bangkit dan keluar supaya ia bisa kembali ke kota dalam mana ia tinggal. Dalam perjalanan ia melihat malaikat maut berjalan naik dan turun. Ia berkata padanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku adalah utusan Allah. Sang Nabi berkata, mengapa engkau berkeliling-keliling seperti itu? Ia menjawab, aku membunuh orang-orang itu yang berkata kami akan berbuat ini atau itu, dan tidak berpikir betapa cepat kematian bisa mengalahkan mereka. Orang itu, dengan siapa engkau telah minum anggur, dan yang berkata pada tamu-tamunya, dengan anggur ini aku akan terus merayakan untuk waktu yang lama kelahiran dari anak laki-laki yang baru lahir. Lihatlah, akhir hidupnya sudah dekat dan ia akan mati dalam 30 hari. Dengan perumpamaan ini mereka mengajar perlunya mempertimbangkan pendeknya dan tidak tentunya hidup manusia, dan bahwa Allah secara khusus tidak senang dengan orang-orang itu yang memperhitungkan tahun-tahun yang panjang dari kesenangan di sini dan tidak bersiap sedia untuk dunia yang akan datang. Saudara, yang dikecam itu adalah sikap percaya diri, yakin masih bisa hidup, berbuat ini, berbuat itu, sukses, dapat untung, dan sebagainya. Merencanakan tidak salah, tapi selalu sadari segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Segala sesuatu tergantung Tuhan, bukan tergantung saudara. Menentukan 1 tahun tinggal di sana adalah untuk besok hidup atau tidak, dia tidak tahu. Bagaimana bisa merencanakan seperti itu? Nah, salah orang merencanakan sana. Tidak ada menentang perencanaan. Ya, tapi saudara tetap sadar, semua tergantung Tuhan. Karena itu kata-kata insya Allah selama diucapkan dan dimaksudkan secara benar, itu enggak monopolinya orang Islam ya. Boleh saja kita mengatakan, kalau saya undang saudara, minggu depan ya, bagi rumahku ya. Oh iya ya Pak. Loh, kok tahu nih minggu depan saya bisa hidup? Barangkali minggu depan pansui, atau kakinya patah, atau mati. Mestinya ya, kalau Tuhan menghendaki. Ya, itu tidak usah diucapkan sebetulnya, tapi dalam pemikiran saudara itu harus ada. Aku hanya bisa melakukan itu kalau Tuhan menghendaki. Kalau saya sesubar 24 Agustus nanti taklumat itu Stephen Liao, 24 Agustus, 24 Mei saya belum tentu masih hidup. 24 jam lagi saya bisa mati. Debatnya belum tentu. Dan saya heran orang Armenia ini saudara, pada waktu menentukan jadwal dan sebagainya, dia menggunakan kata-kata seperti jika Tuhan menghendaki. Saya kan minta jaminan dari dia ya, bahwa tanggal itu pasti debat jika Tuhan menghendaki. Armenian kok bisa ngomong begitu, lucu juga saya pikir. Nah, saudara, sekarang komentar dari Calvin tentang Yakobus 4:13. Di sini ia mengecam suatu jenis lain dari kesombongan, di mana banyak orang yang seharusnya menggantungkan diri pada providensia Allah
dengan yakin menentukan apa yang akan mereka lakukan dan mengatur rencana-rencana mereka untuk waktu yang lama, seakan-akan mereka mempunyai banyak tahun yang tersedia bagi mereka, padahal mereka tidak pasti, tidak, bahkan untuk sesaat pun. Salomo juga dengan tajam mentertawakan atau mengejek jenis dari pembanggaan tolol ini. Pada waktu dia berkata bahwa manusia menentukan jalan-jalan mereka dalam hati mereka, dan bahwa pada waktu yang sama Tuhanlah memerintah atau menguasai lidah. Amsal 16 ayat 1. Dan merupakan hal yang sangat gila untuk berusaha melakukan apa yang tidak bisa kita ucapkan dengan lidah kita. Yakobus tidak mencela bentuk dari pembicaraan ini, tapi lebih mencela kesombongan dari pikiran bahwa manusia melupakan kelemahan mereka dan berbicara dengan begitu sombong. Yakobus membangunkan kebodohan dari mereka yang tidak mempedulikan providensi Allah dan mengklaim bagi diri mereka sendiri seluruh tahun, sekalipun mereka tidak mempunyai satu saat pun dalam kuasa mereka sendiri. Keuntungan yang masih jauh mereka janjikan bagi diri mereka sendiri, sekalipun mereka tidak memiliki apa yang ada di depan kaki mereka. Saudara, manusia menimbang-nimbang dalam hati. Ya, kalau NASB, rencana dari hati, tapi jawaban lidah dari Tuhan. Lah kok rencanakan panjang-panjang, jawab saja, bicara lidah goyang saja, itu Tuhan tentukan kok. Kok mau rencanakan panjang-panjang, itu kegilaan, itu ketololan, kata Calvin. Lalu saudara, Calvin tentang ayat 15-nya, Yakobus 4 ayat 15, jika Tuhan menghendaki, suatu syarat rangkap dua diberikan, jika kita akan hidup selama itu, dan jika Tuhan menghendaki. Karena banyak hal bisa menghalangi untuk mengacaukan apa yang telah kita tentukan, karena kita buta berkenaan dengan semua peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dengan kehendak, ini pentingnya, dengan kehendak ia tidak memaksudkan apa yang dinyatakan dalam hukum Taurat. Perintah atau larangan itu bisa disebut kehendak. Nah, Allah tidak menghendaki saudara berdusta, Allah tidak menghendaki saudara saling bunuh dan sebagainya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi rencana Allah dengan mana ia memerintah segala sesuatu. Jadi jika Allah menghendaki, bukan memaksudkan itu dosa atau tidak dosa, bukan urusan firman, tapi urusan rencana Tuhan. Kalau itu kehendak Allah di sana, pasti akan terjadi. Kalau tidak bakal terjadi. John Owen, editor dan translator dari Calvin Commentary bagian ini, dia berkata, kata-kata itu bisa diterjemahkan demikian: jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup dan melakukan ini atau itu. Jadi atau sehingga hidup dan berbuat, keduanya tergantung kehendak Allah. Saudara, jangan yakin apapun tentang rencana saudara dengan suatu kesombongan. Sadari semua tergantung Tuhan. Matthew Henry, kita harus ingat bahwa waktu kita tidak berada dalam tangan kita sendiri, tapi ada dalam kontrol Allah. Kita hidup selama Allah menetapkan, dan dalam keadaan-keadaan yang Allah tetapkan. Nah, ditetapkan melarat terus, tetapkan sakit terus, tetapkan sehat terus, ya terus. Dan karena itu harus tunduk pada Dia, bahkan berkenaan dengan hidup itu sendiri. Albert Barnes, jika Tuhan menghendaki, ini tepat atau benar, karena kita sepenuhnya tergantung kepadanya untuk kehidupan, dan sama tergantungnya kepadanya untuk kesuksesan. Hidup atau enggak, sakit atau sehat, kaya atau miskin, bisnisnya atau pekerjaannya sukses atau gagal, pacarannya atau membangun rumah tangganya berhasil atau tidak, membangun gereja ini berhasil atau tidak, sukses tambah besar atau tidak, semua tanpa kecuali tergantung kepadanya. Sukses atau gagal, kita memang harus merencanakan, saudara. Ya, berusaha mati-matian, tapi selalu sadari, tidak tergantung kita, tergantung Tuhan tetapkan bagaimana. Kutipan terakhir dari Jameson, Fawcett, dan Brown, kita akan hidup dan berbuat atau melakukan dan seterusnya. Sang pembangga berbicara seakan-akan hidup dan tindakan khusus itu ada dalam kuasa mereka, padahal keduanya tergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Saudara, saya sudah katakan tadi, ini baru 7 poin. Masih ada poin-poin lain yang menunjukkan kematian itu ditetapkan oleh Tuhan. Tidak bisa lebih pendek, tidak bisa lebih panjang.
Saya kira sampai poin ke-7 sudah cukup jelas sebetulnya, tapi saya kepingin lebih jelas, nanti saya tambahin lagi dalam yang minggu depan. Tapi sampai di poin ini saudara cukup sudah tahu ya, sama sekali salah kalau Pak Tom mengatakan kematian orang tidak dalam kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah rencanakan, Tuhan ngapain bunuh orang dan sebagainya, jelas ditetapkan. Nah sekarang saya terapkan pada diri saudara, kematian saudara dalam tangan Tuhan, waktunya ditentukan, kapan ditentukan, mau mundurkan, mau majukan, semuanya omong kosong, tidak bisa. Saya pikirkan saudara, itu bisa terjadi kapan saja. Pendeta saya itu pernah berkata, sekarang enggak musim jam seperti itu saudara. Dulu jam itu mesti diputar, krek 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 krek. Nah, yang seumur dengan saya tahu jam begituannya. Kalau sudah putarnya banyak, dia bisa jalan 2 hari baru berhenti. Kalau cuma putar cuma sebentar, ya dia jalan beberapa jam dia berhenti. Nah katanya pendeta saya, kita ini seperti jam, cuma yang mutar itu Tuhan, dan kita tidak tahu diputar berapa kali. Siapa tahu nanti malam putarannya sudah habis. Yang belum percaya Kristus cepat percaya. Dan untuk ini berlaku untuk orang-orang sekitar saudara yang saudara cintai, keluarga dan sebagainya yang belum percaya Kristus. Siapa tahu mereka nanti malam putarannya habis. Jadi kalau mau nginjil, jangan tunda-tunda, injili mereka. Bisa saja nanti malam mati, tidak sempat dengan Injil, mereka pergi ke neraka. Saudara, umur ditentukan Tuhan. Tidak usah takut untuk diri kita kalau kita punya juru selamat, tapi tetap gunakan waktu yang saat ini masih diberikan untuk saudara. Saudara masih bisa hidup, gunakan secara maksimal untuk Tuhan.